Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa ya, kita saling mengingatkan. Jangan pernah tinggalkan sholatnya dan jangan lupa sholawat ke atas Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sambil menemani aku menjalankan rutinitasku sehari-hari, aku mau sharing ilmu juga nih ya, sharing pengetahuan pokoknya ya, yaitu tentang cara hidup bahagia yang sederhana menurut Gus Baha. Oke, jadi kita langsung aja ya. Jadi cara hidup bahagia ada banyak, namun setidaknya ada 4 nih menurut Gus Baha, yaitu tidak takut, tidak khawatir, tidak susah, dan tidak kecewa. Jadi teman-teman yang harus kita ketahui ya, bahwa ciri orang penghuni surga itu mereka bahagia. Ya pasti bahagia ya, namanya juga masuk surga ya enggak sih? Kata Gus Baha ya, orang muslim yang enggak bahagia itu lucu. Hidupnya bahkan matinya kan sudah dijamin oleh Allah ya. Kalau sampai enggak bahagia ya kan lucu ya. Hidup bahagia itu sederhana loh, intinya jangan susah menyikapi kehidupan yang morat-marit seperti sekarang. Tentu kita ikut terombang-ambing ya, ujung-ujungnya susah. Ada beberapa tips nih agar hidup bahagia menurut Gus Baha, meski dalam kondisi yang memungkinkan nggak bahagia. Yang pertama, tidak takut. Orang yang bahagia itu ya jelas nggak takut ketika menghadapi permasalahan yang sangat genting. Tentu kita cenderung takut ya biasanya, misalnya takut gagal, takut ditolak, dan lain-lain. Hal ini tuh ya sangat lumrah dan sangat-sangat manusiawi sekali. Ya, tapi kita perlu melatih diri bahwa dalam kondisi apapun kita itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak perlu takut. Terus yang kedua, tidak khawatir. Manusia itu ya paling seneng dengan yang namanya khawatir ya enggak? Ya pastilah, khawatir kalau enggak dapat jodoh, khawatir kalau enggak bisa makan, khawatir kalau enggak punya uang, khawatir kalau nantinya anak jatuh miskin dan seterusnya dan macam-macam. Kata Gus Baha, kalau kamu mengkhawatirkan kesejahteraan anakmu, memang yang memberi dia rezeki itu kamu. Kan enggak, tetapi Allah. Contoh bayi dalam kandungan ibunya ya. Bayi atau sebutlah janin ya sebelum jadi bayi. Nah, janin di dalam kandungan ibunya itu kan ya enggak bisa apa-apa sebelum lahir. Coba bayangin deh. Dimana di dalam perut itu kan ada usus, ada hati, yang pastinya organ di dalam tubuh itu dekat dengan si janin. Tapi Masya Allah ya, kuasa Allah. Apakah janin perlu bekerja untuk mendapatkan rizkinya? Kan enggak, karena sudah dijamin oleh Allah. Adapun kita yang bekerja untuk mencari uang, untuk memenuhi kebutuhan kita, itu termasuk usaha kita sebagai makhluk yang lemah, bahwa kita itu butuh pertolongan. Itu semua cuma bentuk ikhtiar kita. Yang ketiga yaitu tidak susah. Jadi orang yang sering susah itu lucu, sangat-sangat lucu. Memang gak bisa komplain terhadap keadaan seperti ini. Orang yang merasa dirinya susah itu wajar ya, meski sebenarnya bisa dilatih. Jika seseorang menitik beratkan kepada Allah, maka gak akan susah. Insya Allah ya, orang seperti ini memiliki cara bahagia yang sederhana, yakni selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan kepadanya. Jadi kalau orang yang gampang susah itu ya, yang untuk bersyukur pun mereka itu harus perlu alasan. Kalau Kak Nova pernah nggak sih susah atau sering nggak? Walah, jangan ditanya lagi ya guys, ya pasti sering. Karena kita kan manusia biasa ya, tapi harus tetap dilatih, harus banyak belajar ya. Hidup itu kan harus selalu penuh pembelajaran. Contohnya bisa belajar dari pengalaman ataupun juga bisa belajar dari kesalahan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah tidak kecewa. Cara hidup bahagia selanjutnya adalah gak mudah kecewa ya teman-teman. Kecewa memang suatu hal yang gak bisa dipungkiri, sangat-sangat gak bisa dipungkiri. Anak-anak nakal kecewa, istri atau suami atau pasangan kita ya agak galak sedikit kecewa.
Jadi hidup yang dengan perasaan mudah kecewa pastinya kurang bahagia. Kalau kita kecewa pada pasangan kita, ya memangnya dia juga nggak bisa kecewa sama kita, yang pastinya dia juga bisa kecewa sama kita. Jadi intinya belajar ya, belajar biar nggak mudah merasa kecewa. Jadi kalau ada yang nyakitin kamu, biasa aja, namanya juga manusia, tidak ada yang sempurna. Biasanya kita yang mudah kecewa itu terlalu banyak berharap dia selalu baik ke kita, berharap orang lain negor kita di tengah jalan, nyatanya nggak negor-negor. Karena harapan tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, jadi ujung-ujungnya kecewa. Coba kalau kita tidak berharap banyak ya, kalau suatu saat atau suatu hari nanti teman-teman kita menjauhi kita, nggak baik lagi, ya kita akan merasa biasa saja, namanya juga manusia, tidak ada yang sempurna, pasti pernah salah dan khilaf, ya enggak? Jadi itu tergantung mindset kita ya, ketika kita menanggapinya dengan positif, insya Allah kita akan berekspresi biasa saja, sehingga ujung-ujungnya kita nggak banyak mikir, kenapa sih dia itu jahat banget sama aku, kan selama ini aku baik sama dia. Oleh karena kita sudah memahami karakter manusia yang bisa berubah kapanpun ya, kita akan biasa saja. Masya Allah, gak kerasa ya teman-teman, sudah ke menit berapa ini video? Aku udah ngoceh panjang lebar ya. Gak ngoceh sih sebenarnya, ya sharing aja ya, karena kan suami sering suka dengerin kajian Gus Baha, jadi aku sedikit banyaknya mau sharing juga ke kalian. Jangan anggap aku ceramah ya teman-teman, aku cuman sharing ya, kita tuh sama-sama belajar loh. Ayo kita belajar sama-sama berubah lebih baik lagi. Bagaimana caranya untuk mudah bahagia menghadapi dunia yang penuh panggung sandiwara ini. Pokoknya aku mau terima kasih banyak-banyak buat teman-teman yang sudah dukung aku, yang sudah support aku, sudah nonton video aku, like, komen. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kebaikan yang kita tanam akan kembali kepada pemiliknya. Oke deh, lanjut kita bahas nih. Kegiatan aku hari ini apa aja ya, dari tadi ya udah ngoceh panjang lebar, videonya apa, bahasnya apa. Aduh Kak Nova ya, aku tuh ya teman-teman pengennya ya, meskipun videonya tentang kegiatan ibu rumah tangga, bersih-bersih, masak, tapi aku tuh juga pengen pokoknya pesan suami itu sambil dakwah. Nah ini aku lagi bersihin bumbu-bumbu dapur karena aku mau masak ikan patin tadi ya. Dipindang aja sih mudah ya, tapi nggak tahu sama apa nanti buat sambal atau enggaknya. Pokoknya aku mau buat pindang, kayaknya seger deh ya. Di sini aku mau bumbu-bumbunya itu di blender halus ya, digiling halus, entah jahe, kunyit, dan serai, kecuali daun salamnya ya. Masa daun salamnya mau di blender juga? Sebelum di blender jangan lupa dicuci ya. Nah ini aku mau rajang-rajangin bumbu-bumbunya supaya ketika di blender itu mudah halus. Di sini aku pakai bawangnya itu cuman sedikit, apalagi bawang putih ya, karena Mamas itu baru sembuh dari sakit perutnya, jadi nggak boleh makan bawang banyak-banyak. Padahal aku tuh suka banget ya kalau masak bawangnya itu banyak, apalagi bawang putih ya. Bumbunya kalau banyak itu enak teman-teman. Buat yang baru nemu video aku, salam kenal ya, aku Nova Arata, biasanya aku dipanggil Kak Nova. Jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman, like, komen, dan share juga tuh, karena itu semua gratis, tis. Ini blender aku ya, blendernya itu murah teman-teman, waktu itu aku beli di Shopee, harganya cuma Rp100.000. Lumayan lah ya teman-teman buat giling-giling bumbu.
Pengennya sih beli yang agak bagusan dikit ya, tapi karena budgetnya belum ada, yang itu aja alhamdulillah. Ini aku mau masukin ikannya beberapa potong ya. Biasanya ini tuh sampai sore loh teman-teman. Dan aku sisain 2 potong buat mungkin insyaallah kalau sore buat bekal mamas ya. Jangan lupa kasih asamnya ya. Aku di sini kasih asam kandis, tahu nggak ya asam kandis? Daripada tomat, aku lebih suka pakai asam kandis loh teman-teman. Menurut aku asamnya tuh beda aja sih daripada tomat ya. Kalau asam kandis 2 iris itu aja kan udah asam ya. Lanjut, aku ini mau buat agar ya, tapi agarnya campur jelly, Nutrijel. Aduh, gimana nih Kak Nova? Soalnya pengen ngemil nih, mumpung masih ada stok agar-agar sama Nutrijel, jadi kita langsung buat saja. Aku kasih santan, gula merah, terus beberapa sendok gula pasir, kurang lebih 3 sendok. Terus jangan lupa kasih 1 sudut saja garam. Katanya sih sedap ya kalau dikasih garam, karena kalau dikasih garam manisnya itu bukan manis yang pekat banget gitu. Sebelumnya aku itu selalu gagal ya kalau bikin agar-agar itu, pokoknya selalu terlalu mudah atau kemudahan kan. Kalau di petunjuk agar waletnya itu kan 1 bungkus kira-kira 800 ml air ya, aku ikutin petunjuk yang ada di bungkus, ternyata itu terlalu kemudahan ya teman-teman. Jadi kalau mau buat agar jangan berpatok pada petunjuk di bungkusnya ya. Pokoknya harus hati-hati banget kalau pakai panci yang sedang atau kecil ya, karena takut agarnya penuh meluap. Karena aku keseringan banget ya meluap agarnya dan tumpah kena kompor, jadi beku di kompornya dong. Oke teman-teman, itulah ya video aku hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe ya, di like, komen, dan share-nya, karena itu semua gratis tis.